Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTuber sekalian, kebetulan sekali saya malam ini menginap di salah satu hotel di Jakarta di kawasan Mangga 2 Square. Dan kebetulan malam ini karena saya sendiri, saya ingin berbagi pengalaman lagi kepada teman-teman semua sesama YouTuber pemula pada khususnya, apalagi kalau bukan terkait dengan masalah-masalah dunia per-YouTuban. Dan hal pertama yang ingin saya katakan bahwa dalam 1 bulan terakhir ini saya sangat rajin mengunjungi channel teman-teman YouTuber lainnya, dan saya pastikan setiap kali saya mengunjungi channel teman-teman YouTuber lainnya itu pasti sudah saya like, saya subscribe, dan saya beri komentar. Jadi saya berlaku sebagai seorang YouTuber yang baik begitu. Semua tugas sebagai sesama YouTuber pemula itu sudah saya berikan, sudah saya lakukan dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu apresiasi dan perhatian saya terhadap channel teman-teman YouTuber yang lain. Nah, sekarang apa hasilnya setelah saya banyak mengunjungi dan memberikan subscribe kepada channel teman-teman yang lain? Mari ikuti apa yang saya ceritakan selanjutnya. Oke, subscribe mang. Sahabat sekalian, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui kanal YouTube ini, dan saya doakan semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kebaikan tentu saja. Jadi gini, setelah saya mencoba untuk mengevaluasi bagaimana sih sebenarnya hasil yang sudah saya kerjakan setelah banyak mengunjungi channel teman-teman YouTuber lainnya dan memberikan respon, memberikan respect, memberikan apresiasi sebaik mungkin kepada channel YouTube mereka, ternyata hasilnya cukup mengecewakan. Kenapa? Karena dari ratusan channel YouTube yang saya beri subscribe itu, ternyata mereka itu memang sudah merespon balik dan memberikan subscribe kepada saya, dan saya memperoleh subscriber sekitar 100-an lebih. Ternyata tidak kurang dari 50%, bahkan di atas 50% subscriber yang sudah memberikan subscribe-nya kepada channel YouTube saya itu hilang atau berkurang sekitar 50% lebih. Apa penyebabnya? Ini persoalan yang penting yang harus diketahui oleh sesama YouTuber pemula agar hal-hal yang dapat merugikan teman-teman YouTuber yang lain itu bisa dihindari atau bisa ditekan sekecil mungkin. Setelah saya amati, setelah saya cermati di analitik YouTube, ternyata yang lebih 50% hilangnya subscriber itu kebanyakan itu hilang pada aspek lainnya. Jadi ada sumber subscription yang salah satunya adalah sumber lainnya. Nah, apa itu sumber lainnya? Setelah saya telaah lebih jauh, ternyata sumber subscription lainnya itu paling tidak ada 3 hal yang menjadi sumber utamanya. Yang pertama adalah banyak teman-teman YouTuber lainnya, terutama para YouTuber pemula seperti saya, tidak memahami bagaimana aturan YouTube sehingga subscribe yang kita berikan itu bisa aman. Salah satu faktor penyebabnya yang membuat subscriber di channel YouTube saya hilang itu adalah karena banyak teman-teman YouTuber pemula lainnya yang tidak memahami aturan YouTube, yaitu
ketika saya sudah memberikan subscribe kepada channel YouTube teman-teman, kemudian banyak dari mereka itu langsung atau secara spontan memberikan subscribe juga kepada channel YouTube saya. Akhirnya hal ini bisa menyebabkan hilangnya subscriber pada daftar subscriber di channel YouTube saya. Demikian juga pada channel YouTube teman-teman YouTuber yang lain apabila saya memberikan respon secara spontan seperti itu. Kenapa hal ini menjadi faktor penyebab hilangnya subscriber? Karena apabila si A misalnya memberikan subscribe kepada channel YouTube si B, kemudian hanya dalam waktu beberapa menit atau hanya dalam waktu 1 jam 2 jam, kemudian si B memberikan subscribe balik kepada channel YouTube si A, maka antara YouTuber A dengan YouTuber si B ini oleh pihak YouTube itu dianggap kong kali kong, sehingga seakan-akan dianggap punya perjanjian tertentu antara A dan B tadi. Oleh karena itu, karena ini dianggap sebagai kong kali kong, itu sama dengan sub for sub atau saling subscribe. Nah, saling subscribe antar sesama YouTuber itu tidak dibenarkan oleh pihak YouTube. Oleh karena itu, maka jumlah subscriber yang sudah terdaftar di channel YouTube saya yang misalnya ada sudah 100-an atau 200-an, itu bisa 50% lebih hilangnya atau sudah dihapuskan oleh pihak YouTube. Kemudian selain memberikan subscribe balik tanpa jeda yang aman, yang kedua adalah berkaitan dengan masalah durasi menonton video. Begini maksud saya, apabila seorang YouTuber berkunjung ke channel YouTube teman-teman YouTuber lainnya, kemudian dia membuka salah satu video yang sudah diposting oleh si YouTuber yang lain tadi, lalu dia membukanya, kemudian menontonnya, tapi durasi tontonannya itu tidak mencapai apa yang dikehendaki oleh pihak YouTube. Beberapa teman YouTuber senior itu sering bilang bahwa durasi tonton yang aman itu paling tidak antara 2-3 menit. Ini minimal. Kalau bisa tentu saja yang lebih aman adalah lebih atau bisa diselesaikan. Untuk video-video yang berdurasi pendek seharusnya full durasi ketika kita menonton. Tapi kalau untuk video-video yang agak panjang durasinya, misalnya antara 15-30 menit atau bahkan lebih, nah itu bisa saja kita menontonnya dalam 3 menit minimal. Kemudian sebenarnya kita bisa mengamankan durasi tontonan ini dengan strategi tertentu. Kalau saya seperti ini, kalau ingin mengamankan durasi tontonan kita supaya bermanfaat bagi teman YouTuber yang lain, maka saya akan tetap membuka video itu dan saya tinggalkan setelah saya menonton beberapa menit, kemudian saya tinggalkan begitu saja dalam keadaan terbuka, dan saya akan nonton video-video dari teman-teman YouTuber yang lain secara bergantian. Nah, ini akan lebih aman. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, sebaiknya ini harus dipertimbangkan benar-benar ketika kita menonton video teman-teman YouTuber yang lain, sehingga apa yang kita berikan, subscribe, likes, dan komentar yang kita berikan itu menjadi berharga bagi perkembangan YouTube-nya. Kemudian yang ketiga, itu berkaitan dengan masalah komentar, dan ini sudah sering saya katakan, komentar-komentar yang tidak pada tempatnya, misalnya minta like atau minta subscribe secara langsung dikatakan atau dituliskan pada kolom komentar seperti itu, maka hal ini sudah jelas termasuk dalam kategori spam. Karena di dalam aturan YouTube itu ada pengaturan atau setting agar komentar-komentar yang berpotensi masuk spam supaya ditahan, maka sejumlah komentar yang termasuk dalam kategori spam itu akan ditahan oleh pihak YouTube itu selama 60 hari. Setelah itu kemudian pihak YouTube akan menghapusnya, dan ada kemungkinan begitu
begitu komentar-komentar itu dihapus oleh pihak YouTube, maka subscribe yang diberikannya kepada teman-teman YouTuber yang lain pun secara otomatis akan langsung terhapus. Nah, inilah 3 hal yang selalu menjadi momok bagi para YouTuber pemula. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bagi kita apabila di channel YouTube kita misalnya sudah memperoleh subscriber sebanyak 800-an lebih, kemudian besok hari atau besok harinya lagi ternyata berkurang terus, dan akhirnya dalam 1 bulan berkurangnya itu bisa mencapai lebih dari 50%, dan ini tentu saja sangat merugikan bagi kita semua. Oleh karena itu, sesama YouTuber pemula hendaknya kita saling menghormati, saling menghargai, dan saling mendukung dengan cara-cara yang aman. Bukan asal tengok saja, bukan asal tonton saja, dan bukan asal komentar saja. Saya kira itu beberapa hal yang penting yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Oleh karena itu, sebagai sesama YouTuber pemula, ayo kita saling dukung, kita saling bantu, dan kita saling support kepada sesama teman YouTuber yang lain agar kita sama-sama maju, sama-sama sukses dalam dunia per-YouTuban. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sesama YouTuber pemula, termasuk bagi saya sendiri. Akhirnya, salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Lagi hantak sana.